Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnita Wahid Rohmatun, NIM 194840449, kelas 2 semester 3, Prodi D3 Farmasi Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Di sini saya akan menampilkan video guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Praktikum Komunikasi Farmasi tentang konseling. Selamat menyaksikan. Permisi, Mbak. Mari Pak, perkenalkan saya tenaga teknik kefarmasian Bakti Setia Indonesia. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, Mbak, saya mau memeriksa obat saya. Oh iya Pak, sebentar ya. Iya. Benar atas nama pasien Bapak Indro ya, 60 tahun Yogyakarta. Iya, saya sendiri, Mbak. Ini untuk total resep semuanya 150.000 Pak. Apakah mau diambil semua obatnya? Iya, diambil semuanya saja, Mbak. Ini Ya. untuk uangnya. Ya, baik Pak. Ya. Sebentar ya, ditunggu dulu. Saya akan siapkan obatnya ya. Iya, Mbak. Atas nama Bapak Indro, alamat Yogyakarta. Iya, Mbak, saya sendiri. Baik, atas nama Bapak Indro ya, 60 tahun, beralamat di Yogyakarta. Iya, benar, Mbak. Mohon maaf Pak sebelumnya, apakah dokter mengatakan sesuatu pada Bapak tentang obat ini? Tidak, Mbak, dokter tidak mengatakan apa-apa. Oh ya, baik Pak. Kemudian apakah dokter menyampaikan informasi tentang penggunaan atau aturan cara minum obat ini Pak? Tidak, Mbak, saya tadi mau bertanya, tapi masih banyak pasien yang mengantri, jadi tidak sempat, Mbak. Baik Pak, untuk resep ini Bapak mendapatkan 2 macam obat. Semuanya obat untuk gula ya Pak. Untuk yang pertama, ini ada tablet metformin ya Pak. Ini bisa diminum 3 kali sehari 1 tablet setelah makan. Untuk penyimpanannya bisa disimpan pada suhu ruang, jauhkan dari cahaya langsung ya Pak, dan juga jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk efek samping yang mungkin terjadi, biasanya mual muntah, sakit kepala, sensasi terbakar dan panas pada ulu hati. Jika terjadi efek samping tersebut, Bapak bisa segera menghubungi medis terdekat. Dan jika efek samping tersebut berlanjut atau tidak kunjung sembuh, Bapak bisa pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Ya, Mbak, baik. Untuk obat yang satunya bagaimana ya, Mbak? Baik Pak, untuk yang Novaravel Flexpen ini, isi kandungannya ada insulin aspart. Ini nanti bisa digunakan sehari 3 kali ya Pak, 8 unit dosis setelah makan. Kemudian untuk penyimpanannya, ini kan masih baru, nanti bisa disimpan dalam lemari es. Tapi jangan ditaruh di freezer ya Pak, taruh aja dalam kulkas bagian bawah-bawah. Kemudian untuk setelah dibuka, pen ini nanti disimpan pada suhu ruang ya Pak, di bawah suhu 30 derajat. Kemudian setelah itu bisa disimpan selama 6 minggu sejak pertama kali pen ini dibuka. Untuk cara penggunaannya, yang pertama kali Bapak cuci tangan dulu. Kemudian lihat pen ini isinya keruh atau jernih. Kalau misalkan keruh, nanti bisa diguling-gulingkan pada telapak tangan dulu ya Pak. Contohnya seperti ini, nanti bisa diguling-gulingkan seperti ini. Setelah itu, ambil jarum dan buka kertas jarumnya ya Pak, setelah dimasukkan dalam pen ini. Kemudian untuk mengecek apakah pen ini sudah berfungsi dengan baik atau belum, nanti bisa dicek dengan menekan bagian bawahnya. Jika jarum mengeluarkan cairan, itu berarti pen sudah berfungsi dengan baik. Setelah pen berfungsi dengan baik, atur penggunaan dosisnya. Biasanya di sebelah sini sudah ada untuk mengatur dosis. Ini bisa diputar aja, sesuaikan dosis yang dikehendaki. Setelah dosis sesuai dengan yang dikehendaki, pen bisa digunakan untuk menyuntikkan. Suntikan ini pada bagian yang banyak mengandung lemak ya Pak, contohnya seperti bagian perut.
Untuk penyuntikannya posisi pen 90 derajat ya Pak. Setelah itu tekan pen hingga insulin yang diatur dalam dosis habis semuanya. Setelah dosis habis semua, jangan langsung dicabut untuk pennya. Diamkan beberapa detik, sekitar 5 atau 10 detik nggak apa-apa. Agar insulinnya benar-benar masuk ke dalam, tidak ada cairan insulin yang keluar. Setelah itu, cabut pen, ambil jarumnya, kemudian buang jarum pada tempat yang aman. Begitu ya Pak. Apakah ada pertanyaan Pak? Ya Mbak, sudah tidak ada. Baik Pak. Maaf sebelumnya, bisakah Bapak mengulangi informasi apa yang telah saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahan saat penggunaan obat? Ya Mbak, untuk obat metformin biasa diminum 3 kali sehari 1 tablet ya Mbak, setelah makan. Terus simpan pada suhu ruang dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, rasa nyeri pada ulu hati. Kemudian jika efek sampingnya berlanjut, segera hubungi dokter ya Mbak. Untuk obat Novorapid yang isinya insulin aspartat, ini disimpan pada lemari es atau kulkas, tapi jangan di freezer ya Mbak, tapi di bagian bawah-bawah saja. Kemudian untuk penyimpanan pada saat sudah digunakan, tidak disimpan pada suhu lebih dari 30 derajat dan bisa disimpan selama 6 minggu. Untuk cara pakai insulinnya, ini pinjam pulpennya ya Mbak. Itu pertama kan cuci tangan dahulu, kemudian dibuka tutupannya. Setelah dibuka tutupinya, ini dilihat insulinnya keruh atau tidak. Kalau keruh, nanti bisa diginiin ya Mbak. Kalau sudah, ini ambil jarumnya, kemudian dipasang di pen insulin tersebut. Lalu penutup jarumnya dilepaskan, baru dicek dulu pen insulinnya dengan cara menekan tombol dosis yang di bawah ya Mbak. Kalau insulinnya sudah keluar berarti sudah bisa digunakan gitu ya Mbak. Terus setelah itu kalau sudah bisa digunakan, itu dosisnya disesuaikan sesuai resepnya tadi ya Mbak. Lalu disuntikkan ke bagian tubuh yang akan disuntikkan, misalnya itu pada perut. Lalu disuntikkan ke bagian perut sampai dosisnya selesai. Setelah selesai tunggu 5-10 detik, baru cabut dan jarumnya itu dicabut lalu dibuang ke tempat yang aman ya Mbak. Ya benar Pak. Maaf saya mau menambahkan ya Pak, untuk diingat-ingat posisi pen dalam menyuntikkan itu dalam sudut 90 derajat ya Pak, jadi lurus ya Pak untuk penyuntikannya supaya tidak terasa sakit. Oh iya Mbak, baik, terima kasih sudah diingatkan ya Mbak. Oh iya Pak, untuk menjaga agar kadar gula darah tetap terkontrol, kurangi makanan yang mengandung gula tinggi ya Pak. Kemudian atur pola makannya, banyak istirahat atau istirahat yang cukup, dan juga jangan lupa untuk olahraga ya Pak. Ya Mbak, terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.